semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan PPh final UMKM nih. Sobat Pratama sudah tahu belum kalau wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu akan mendapatkan fasilitas PPh final berupa tarif PPh sebesar 0,5% loh. Nah, ketentuannya seperti apa dan bagaimana cara mendapatkannya? Simak terus ya Sobat Pratama, bersama saya Kurniasari, inilah dia Barudak, memahami fasilitas PPh final UMKM. Sobat Pratama tahu nggak apa yang dimaksud dengan PPh final UMKM? Iya, PPh final UMKM merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tapi apa ya yang dimaksud wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu? Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Terus, fasilitas perpajakan apa ya yang didapat sama wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut? Nah, bagi Sobat Pratama yang termasuk dalam wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dapat menikmati fasilitas PPh final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Sobat Pratama dapat memanfaatkan fasilitas hingga 7 tahun apabila Sobat Pratama merupakan wajib pajak orang pribadi. Namun, apabila Sobat Pratama merupakan badan usaha seperti CV, firma, BUMD atau bersama, dan perseroan perorangan, fasilitas hanya bisa dinikmati selama 4 tahun. Khusus untuk perseroan terbatas, hanya dapat memanfaatkan fasilitas PPh UMKM selama 3 tahun. Bukan hanya itu, Sobat Pratama yang merupakan wajib pajak orang pribadi juga tidak dikenakan PPh atas peredaran bruto usaha sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak loh. Menarik bukan? Namun, ada beberapa pengecualian terkait subjek dan objek yang dapat memperoleh fasilitas PPh UMKM. Untuk detail lebih lanjutnya, Sobat Pratama dapat melihat cuplikan berikut. Bagaimana ya mekanisme penyetoran dan pelaporan PPh UMKM? Jadi, penyetoran dapat dilakukan secara sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya maupun dipotong atau dipungut oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut. Lalu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPh paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerima negara atau NTPN dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh. Wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT masa PPh apabila tidak ada omset atau kewajiban PPh final pada bulan tersebut. Selain itu, wajib pajak tetap harus melaporkan SPT tahunan dengan melaporkan daftar peredaran bruto dan PPh final dalam SPT tahunan PPh. Selanjutnya, terdapat 3 ketentuan yang harus diperhatikan oleh pihak pemotong atau pemungut terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan. Tapi, sebelum masuk ke 3 ketentuan itu, surat keterangan itu apa sih? Surat keterangan merupakan surat yang wajib dimiliki oleh wajib pajak UMKM untuk memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5%. Surat ini menerangkan bahwa wajib pajak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022. Untuk detail lebih lengkapnya, Sobat Pratama dapat melihat cuplikan berikut. Nah, jika wajib pajak pemotong atau pemungut bertransaksi dengan wajib pajak UMKM yang memiliki surat keterangan tersebut, ada 3 ketentuan yang perlu dicermati. Pertama, pemotongan atau pemungutan dilakukan untuk setiap transaksi yang merupakan objek PPh. Kedua, wajib pajak UMKM harus melampirkan surat keterangan kepada pemotong atau pemungut. Ketiga, pemotong atau pemungut harus menerbitkan dan menyerahkan bukti pemotongan atau pemungutan kepada wajib pajak UMKM. Perlu dicatat juga nih, pihak pemotong atau pemungut PPh tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh terhadap wajib pajak UMKM atas transaksi impor, pembelian barang, atau penyerahan jasa oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki omset tidak melebihi 500 juta rupiah. Sobat Pratama tahu nggak sih, batas waktu pengukuhan pengusaha kena pajak mengalami perubahan loh. Apa saja sih perubahannya?
Melalui PMK 164 tahun 2023, pemerintah memberikan relaksasi batas waktu pengukuhan pengusaha kena pajak yang semula paling lambat akhir bulan berikutnya menjadi akhir tahun buku setelah total omset dalam suatu tahun buku melebihi 4,8 miliar rupiah. Jadi, apabila omset Sobat Pratama melebihi 4,8 miliar rupiah pada suatu bulan dalam suatu tahun buku, maka Sobat Pratama memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat pada akhir tahun buku. Untuk mempermudah pemahaman Sobat Pratama, sebagai contoh, Tuan A memulai kegiatan usahanya dan terdaftar sebagai wajib pajak pada tanggal 31 Januari 2024 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Periode tahun buku yang digunakan Tuan A yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada tanggal 25 Juli 2024, Tuan A mempunyai jumlah peredaran bruto 5,2 miliar rupiah. Dengan demikian, Tuan A wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada 31 Desember 2024. Sejak masa pajak Januari 2025, Tuan A wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan atau PPNBM atas transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa. Wah, menarik ya penjelasan mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan UMKM. Sobat Pratama sudah mendengarkan pemaparan kali ini yang meliputi objek, subjek, tarif, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak UMKM. Nah, sebagaimana contoh kasus Tuan A sebelumnya, lantas sampai kapan ya Tuan A bisa memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM? Bagaimana untuk penjelasan materi kali ini? Jika ada yang ingin Sobat Pratama tanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Yuk Sobat Pratama belajar lebih baik dan lebih baik belajar. Jangan lupa juga ya untuk follow Instagram Pratama Indomitra dan aktifkan loncengnya untuk notifikasi konten terbaru dari kami. Serta subscribe channel YouTube Pratama Indomitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.